Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andini dengan NIM 08737155. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas 3. Pada video ini, saya akan membahas modul 5 tentang fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan PJJ. Penerapan pendekatan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran umum. Analisis pembelajaran untuk menghasilkan peta kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik secara bertahap. Analisis karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Perumusan tujuan pembelajaran khusus, pengembangan alat penilaian hasil belajar, pengembangan strategi pembelajaran, pemilihan dan bahan pembelajaran, serta pengevaluasian dan perevisian bahan tersebut sebelum digunakan di lapangan. Karakteristik dasar bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Berikut ini terdapat 8 karakteristik dasar dari bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh yang perlu dijadikan pegangan. Yang pertama, self-introductional. Yang kedua, individualized. Yang ketiga, self-explanatory power. Yang keempat, communicative and interactive. Yang kelima, self-paced learning. Keenam, multimedia, computer-based materials. Yang ketujuh, self-contained. Yang terakhir, sponsored by tutorial and study group. Komponen sistem pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, hasil belajar, urutan kegiatan pembelajaran atau urutan materi pembelajaran, metode dan alat pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan pembelajaran yang digunakan. Fungsi manajemen pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna interaksi pembelajaran yang efektif. Keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan manajemen sistem informasi. Fungsi manajemen pembelajaran menyangkut pula penyelenggaraan pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian dalam sejumlah besar materi. Peran teknologi pendidikan sangat menonjol dalam pendidikan jarak jauh. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik pendidikan jarak jauh itu sendiri, yang secara khusus menghendaki fungsi media dalam pembelajaran. 6 kriteria yang dapat kita jadikan pedoman dalam memilih media. Pertama, kesesuaiannya dengan macam atau jenis belajar yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Kedua, pengajar mempertimbangkan macam belajar yang sesuai. Ketiga, pengajar harus mampu memilih jenis media mana yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Keempat, pengajar harus mampu mengkombinasikan berbagai jenis media untuk digunakan dalam pembelajaran. Kelima, pengajar mempertimbangkan unsur biaya yang lebih murah untuk pembelian dan pemeliharaan. Keenam, ketersediaan media tersebut. Teknologi pendidikan berkontribusi terhadap penyelenggaraan PJJ dalam berbagai hal sebagai berikut. Penggunaan pendekatan sistem dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh yang dimulai dengan menganalisis masalah, mengidentifikasikan berbagai kemungkinan penyebab dan menentukan solusi yang dapat mengatasi masalah. Di samping itu, para pengelola pendidikan jarak jauh perlu terbiasa dalam melihat suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang ada di dalamnya, sehingga pada saat menentukan solusi, mempertimbangkan fungsi setiap komponen dan fungsi keseluruhan komponen yang ada di dalam sistem pendidikan jarak jauh. Berbeda dari pendidikan tatap muka, bahan pembelajaran yang digunakan mempunyai berbagai karakteristik yang memungkinkan penggunanya tanpa bantuan sama sekali dari pengajar. Walaupun demikian, dimungkinkan pemanfaatan sekali-sekali pertemuan tatap muka untuk kebutuhan akademik dan sosialisasi. Manajemen pendidikan jarak jauh menganut berbagai prinsip seperti pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, penggunaan sumber belajar dalam skala luas, fungsi studi praktek etis, penggunaan teknologi dalam PJJ. Penggunaan teknologi tepat guna penerapan berbagai prinsip tersebut menjamin terlaksananya pengelolaan yang komprehensif, sistematik, efektif, dan efisien. Itulah tadi video tugas 3 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.